Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Khairunisa, NPM 1804040101, jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan secara sederhana bagi UMKM. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah berkas yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana berkas tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan. Selanjutnya yaitu adalah fungsi laporan keuangan. Yang pertama, untuk menilai kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilai kondisi usaha. Apakah perusahaan tersebut sedang mengalami keuntungan atau justru mengalami kerugian berdasarkan kondisi keuangan saat itu. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Laporan keuangan diperlukan. Bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan membuang energi saja. Seluruh laporan ini adalah patokan evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Jika evaluasi ini berjalan maksimal, tentu kebijakan selanjutnya lebih mudah karena sudah ditemukan penyebab masalahnya dan solusi terbaiknya. Yang ketiga, yaitu bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu cara membuat laporan keuangan secara sederhana bagi UMKM. Yang pertama, ada buat buku catatan pengeluaran. Saat awal membuka usaha, sebaiknya pertimbangkan dulu untuk membuat buku terpisah khusus untuk mencatat pengeluaran. Catatlah semua pengeluaran mulai dari pembelian barang hingga pengeluaran sejumlah biaya dengan jelas. Dengan begini akan lebih mudah mengetahui berapa jumlah modal usaha yang telah dikeluarkan. Lalu yang kedua, ada buat buku catatan pemasukan. Tidak hanya pengeluaran, semua hal yang berhubungan dengan pemasukan uang juga perlu dicatat dengan jelas, termasuk hasil penjualan barang hingga piutang yang sudah dibayar. Upayakan untuk mencatat pemasukan ini setiap hari. Hal ini supaya memudahkan dalam membuat laporan bulanan. Lalu yang ketiga, ada buat buku kas utama. Buku kas utama ini merupakan gabungan antara buku catatan pemasukan dan pengeluaran. Penggabungan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih detail terkait seberapa besar jumlah kerugian maupun keuntungan perusahaan. Selain itu, pembuatan buku kas utama ini juga bisa dipakai sebagai dasar pembuatan perencanaan strategi perusahaan di masa depan. Yang keempat yaitu buku stok barang. Perusahaan tidak melulu mencatat perkara uang namun juga barang. Pencatatan arus keluar masuk barang harus dilakukan secara kontinu dan setiap hari. Logikanya, jika penjualan tinggi, seharusnya arus jumlah barang yang keluar dan masuk juga makin tinggi. Buku stok barang ini juga dapat dipakai untuk memonitor jumlah persediaan barang yang dimiliki perusahaan. Selain itu, buku ini juga berguna untuk menghindari adanya kecurangan yang kadang dilakukan oleh para supplier atau pegawai perusahaan sendiri. Yang kelima yaitu buku inventaris barang. Buku ini digunakan untuk mencatat semua barang yang dimiliki perusahaan, baik yang sudah dibeli maupun telah diurus. Selain itu, buku ini pun dapat berfungsi supaya aset perusahaan tetap terkendali. Selanjutnya ada contoh laporan keuangan sederhana. Yang pertama ada contoh laporan neraca. Laporan keuangan ini dibuat pertama kali.
Laporan ini dapat menunjukkan berapa sebenarnya harta yang dimiliki perusahaan, serta berapa pula jumlah hutang yang sedang ditanggung. Pada neraca, jumlah harta dan modal plus hutang nilainya harus sama. Berikut saya tampilkan contoh laporan neraca pada Bilkisop, neraca per 31 Maret 2020. Akun-akunnya yang pertama yaitu kas. Kas masuk ke dalam debit senilai 65 juta rupiah. Yang kedua ada peralatan, masuk ke dalam debit senilai 10 juta rupiah. Yang ketiga modal di setor, masuk ke dalam kredit senilai 100 juta rupiah. Yang keempat, utang usaha, masuk ke dalam kredit senilai 10 juta rupiah. Yang kelima, beban gaji, masuk ke dalam debit senilai 5 juta rupiah. Yang terakhir, ada pendapatan, masuk ke dalam debit senilai 30 juta rupiah. Lalu, kedua masing-masing dijumlahkan dan hasilnya harus balance atau sama. Sehingga setelah saya hitung, hasil keduanya pun balance senilai 110 juta rupiah. Selanjutnya ada laporan keuangan laba rugi. Setelah laporan neraca berhasil dibuat, selanjutnya diteruskan dengan menyusun laporan laba rugi. Laporan ini akan menunjukkan berapa sebenarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Selain itu, dapat terlihat pula informasi tentang besarnya kerugian yang harus ditanggung pemilik usaha kecil. Berikut saya tampilkan laporan laba rugi pada Bilkisop Maret 2020. Yang pertama ada penjualan. Penjualan masuk ke dalam kredit senilai 52 juta rupiah. Lalu ada beban. Beban terdiri dari 5. Yang pertama ada beban gaji karyawan senilai 2 juta rupiah. Yang kedua beban sewa gedung senilai 5 juta rupiah. Yang ketiga beban listrik senilai 800.000. Yang keempat beban air senilai 300.000. Dan yang terakhir ada beban angkot penjualan senilai 1.500.000. Lalu ada harga pokok penjualan senilai 35 juta rupiah. Kemudian semuanya ditambah, masuk ke dalam total beban senilai 44.600.000. Dari hasil penjualan senilai 52 juta rupiah dikurangi dengan total beban senilai 44.600.000, lalu menghasilkan 7.400.000 rupiah. Nah, 7.400.000 rupiah inilah yang dinamakan rugi laba bulan berjalan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Setelah membuat laporan laba rugi, selanjutnya bisa mulai menyusun laporan arus kas. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah arus kas yang masuk maupun yang keluar. Nah, ini saya tampilkan contoh dari laporan arus kas pada Bilkisop Maret 2020. Pada awal pertama ada aktivitas operasional, meliputi penerimaan kas dari pelanggan senilai 66 juta rupiah. Lalu ada penyusutan senilai 12.300.000, ada piutang usaha senilai 15 juta rupiah, ada utang usaha yang masuk ke dalam kredit senilai 10 juta rupiah, dan ada persediaan senilai 25 juta. Kemudian semuanya dijumlah dan menghasilkan 108.300.000 pada kas untuk aktivitas operasional. Selanjutnya ada aktivitas investasi, meliputi pembayaran kas untuk pembelian tanah yang dilakukan oleh pemilik, masuk ke dalam kredit senilai 50 juta rupiah. Sehingga kas untuk aktivitas investasi senilai 50 juta rupiah. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan, meliputi kas diterima sebagai investasi oleh pemilik senilai 20 juta rupiah. Jadi kas untuk aktivitas pendanaan senilai 20 juta rupiah. Kemudian ada kenaikan kas. Kenaikan kas ini didapat dari hasil masing-masing kas. Yang pertama ada kas untuk aktivitas operasional senilai 108.300.000 dikurangi dengan kas untuk aktivitas investasi senilai 50 juta rupiah.
Kemudian dijumlahkan dengan kas untuk aktivitas pendanaan senilai 20 juta rupiah. Lalu semuanya dijumlah, kemudian menghasilkan 78.300.000 untuk kenaikan kas. Selanjutnya ada kas dan setara kas 1 Maret 2020 senilai Rp6.465.000. Kemudian kenaikan kas senilai Rp78.300.000 dijumlahkan dengan kas dan setara kas 1 Maret 2020 senilai Rp6.465.000. Kemudian hasilnya adalah Rp84.765.000 sebagai kas dan setara kas 31 Maret 2020. Kemudian ada laporan perubahan modal. Laporan ini dibuat untuk menggambarkan perubahan modal perusahaan. Selain itu, laporan perubahan modal ini pun dapat menunjukkan dari mana sumber perubahan modal pada perusahaan tersebut. Teman-teman bisa lihat sendiri dari laporan perubahan modal Bilqisshop pada 31 Desember 2019. Modal awalnya yaitu Rp200 juta. Lalu laba bersih terdapat Rp75 juta, prive Rp20 juta. Kemudian hasil dari laba bersih dikurangi dengan prive menjadi Rp55 juta sebagai penambahan modal. Lalu modal awal ditambah dengan penambahan modal Rp200 juta ditambah dengan Rp55 juta senilai Rp255 juta sebagai modal akhir 31 Desember 2019. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari cara membuat laporan keuangan secara sederhana bagi UMKM. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.